Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits Kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mustami'un wal mustami'at, hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini merupakan kebahagiaan dan nikmat yang sangat besar kita dikumpulkan di majelis ini, di salah satu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai majelis yang dirahmati dan dibarokai oleh Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah pembahasan yang terkait dengan salah satu ibadah yang kita wajib untuk menunaikannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dimaksud adalah asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, ya, wajib senantiasa untuk mengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Liyuwahhiduhu, mentauhidkan Allah fil ibadah. Dan karena kita ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, maka kita wajib untuk mengerti ibadah kepada Allah, jenis-jenisnya, syarat-syaratnya. Karena untuk itu kita hidup. Naam, as-shalah misalnya,
Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah ini, as-shalah. Maka sebagai seorang muslim wajib untuk kita belajar tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ibadah salat ini. Bagaimana kita salat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula syukur. Syukur adalah ibadah. Ini masalah yang pertama, ikhwatul kiram. Dalil bahwasanya syukur itu adalah ibadah. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya syukur adalah ibadah azimah. Ibadah yang besar, ibadah yang agung. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wa la takfurun, dan jangan kalian kufur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita berarti itu adalah ibadah yang kita wajib menunaikannya. Fahadhil ayat ini dalilun ala wujubi syukri lillahi jalla wa ala. Hadis atau ayat ini dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk bersyukur pada Allah. Dan itu adalah ibadah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "La in syakartum", kalau kalian bersyukur kepada aku, bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, namun kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Naam. Ini ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syukur adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, dan Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dengan azab Allah Jalla wa ala. Kemudian ikhwatil kiram rahimakumullah, masalah yang kedua, kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan agar kita bisa bersyukur kepada Allah. yakni kita sebagai hamba Allah harus ingat kita ini lemah. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, tidak bisa kita beribadah kepada Allah kalau Allah tidak memberikan bantuan kepada kita. Kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa selamat dari perbuatan buruk kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala. Maka di antara perkara penting yang kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari kita untuk meminta kepada Allah bantuan agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lainnya. Naam, kisah hiwar, perbincangan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal menceritakan, yaum minal ayam, suatu saat Nabi memegang tanganku, dipegang tangan
Mu'adz oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Inni la uhibbuka ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Maka janganlah engkau sekali-kali meninggalkan untuk berdoa dubura kulli salatin, di akhir salat. Di situ Nabi tidak menyebutkan ya batasan salatnya. Artinya baik itu salat fardu atau salat sunnah, ya, fardhiyah atau itu nafilah, disyariatkan untuk membaca doa ini dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Naam. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Siapa tidak mengenal Mu'adz bin Jabal? Alim min ulama'is sahabah. Seorang yang sangat mulia. Diberi pesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir salat. Di antara waktunya adalah qablas salam. Naam, ada pembahasan di kalangan para ulama dan di sini bukan tempatnya. Naam, min babil isyarah bahwasanya naam yang dimaksud dengan dubur kulli shalah adalah qablas salam ba'da tasyahhud. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa baik dalam beribadah kepadamu. Naam. Seorang alim min ulama'is sahabah, ya, orang yang mengerti al-halal wal haram, orang yang dipercaya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diutus di akhir hayat untuk pergi ke Yaman sebagai duta untuk menyebarkan Islam. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Al-hadits. Orang kepercayaan Rasul. Naam, seorang yang alim, seorang yang memiliki kekuatan iman, diajari oleh Nabi untuk banyak membaca doa ini. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan bisa bersyukur kepada Allah. Maka ini juga nasihat bagi kita semuanya, karena apa yang beliau ajarkan kepada salah satu dari sahabat Nabi, artinya itu juga disyariatkan untuk jami'il ummah, semua umat beliau. Naam. Dan subhanallah, Mu'adz bin Jabal setelah mendengarkan hadis ini, beliau sampaikan itu kepada murid-murid beliau. Beliau katakan kepada murid beliau, inni uhibbuk, wallahi demi Allah saya mencintaimu. Maka janganlah kamu sekali-kali meninggalkan doa ini dubura kulli shalah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib menyadari bahwasanya kita ini tidak bisa bersyukur kepada Allah kecuali ketika kita diberi oleh Allah i'anah, bantuan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang ketiga, syukur kepada Allah, ya, itu wajib atas setiap nikmat. Naam. Kita wajib mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nikmat yang kita sadari atau nikmat yang kita tidak menyadarinya. Karena sungguh semua kita ini tidak lepas dari nikmat Allah. Baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Naam. Ada sebuah hadis yang ingin kita baca pada kesempatan hari ini, di mana hadis ini menunjukkan ya wajibnya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Naam. Dan banyak di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak menyadari itu sebagai nikmat Allah. Tidak sadar. Diriwayatkan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kull yaumin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajul 'ala dabatihi fayuhmal 'alayha aw yarfa' lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sadaqah wa tumitu al-adha 'anit tariqi sadaqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu sulama, sulama itu artinya yani azm, idham, yani tulang-tulang kita. Manusia itu memiliki tulang-tulang dan ruas-ruasnya sebanyak 360 tulang. Ruas-ruas yang ada pada tubuh manusia. Nah, kita ini alhamdulillah thayyib, diberi oleh Allah tubuh yang lengkap seperti ini. Antum lihat tangan ini ya, bisa neko ini. Coba kalau ini tidak bisa neko, apa yang antum rasakan? Ini ruas-ruas ini. Ya, dengannya kita bisa menulis, dengannya kita bisa bersalaman, dengannya kita bisa beramal, bisa berbuat, ya, dengannya kita bisa bekerja, ya betis. Ini tulang-tulang ini, ruas-ruas ini. Yang terkadang kita lupa ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagian manusia baru terasa. Itu adalah nikmat ketika hilang satu ruas, ketika hilang satu jari. Dan di dalam tubuh manusia itu ada 360 sulama. Yang Nabi mengatakan alaihi sadaqah. Masing-masing ruas itu ya, ada kewajiban sedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Dan itu kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syams, setiap hari matahari itu terbit. Mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana saya berbuat? Bagaimana saya bersedekah? Kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Kita diberitahu bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, sebagian nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Tulang-tulang ini. Nabi mengatakan ya'dilu baina itsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang bersengketa, yang berselisih, itu sedekah. Kamu membantu seseorang terkait kendaraannya, dia punya barang, kamu angkat barangnya, ditaruh di atas kendaraannya, kudanya, sepedanya, ontanya, mobilnya, kamu angkatkan barang untuknya, sedekah. Itu sedekah.
Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu apa? Shadaqah. Wa kullu khutwatin, dan setiap langkah yang dilangkahkan oleh seorang hamba ila shalah, menuju salat, juga shadaqah. Dan kamu menyingkirkan duri dari jalan, juga shadaqah. Diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kaifa nashkurullah azza wa jalla, bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Hadis ini ikhwatil kiram diberi keterangan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa ma'na al-hadis, makna hadis ini, anna tarkiba hadhihi al-'idham wa salamatiha min a'zami ni'amillah 'ala 'abdihi. Sungguh tersusunnya tulang-tulang ini atas manusia, dan selamatnya tulang-tulang ini atas manusia, min a'zami ni'amillah, termasuk sebesar-besar nikmat Allah atas hambanya. Naam, subhanallah, antum kita semua bisa duduk di sini, ikhwan, dalam keadaan nyaman, sehat tulang-tulang kita. Naam, kepala bisa bergerak dengan tenang, tangan bisa bergerak dengan tenang. Naam, ini nikmat yang kita seringkali tidak sadar. Ternyata Allah memberikan nikmat ini kepada kita. Tulang-tulang yang tersusun dengan baik, tulang-tulang yang tersusun dengan kuat, tulang-tulang yang tersusun dengan selamat. Nah, nikmat ini kata beliau Ibnu Rajab, fayahtaj kullu 'azmin minha ila sadaqatin yatasaddaqu ibnu Adam anhu. Dan masing-masing ruas, masing-masing tulang itu ya membutuhkan sedekah. Harus ada sedekah yang dikeluarkan. Liyakuna dzalika syukran li hadhihi ni'mah. Agar dengan dia sedekah itu dia bersyukur atas nikmat ini. Walidzalika qala Mujahid, oleh karena itu Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, hadhihi ni'amun minallahi mutadhahirah yuqarriruka biha kaima tashkuru. Yani semua nikmat-nikmat Allah ini ya, taib, yang demikian banyak, yang demikian tampak ya, ini perkara yang senantiasa harus selalu kita ingat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, mungkin kita berpikir berat untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah atas semua tulang-tulang ini, baru berbicara tulang-tulang kita. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, taisir. Di akhir hadis Nabi mengatakan, wa yujzi'u an dzalika kullihi rak'atani minadh-dhuha yarka'uhuma. Dan mencukupi dari itu semuanya ya, dari sedekah atas setiap ruas-ruas itu, wa yujzi'u an dzalika kullihi, mencukupi dari itu semuanya, rak'atani, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba minadh-dhuha, pada waktu duha. Hadza takhfif minallah, ini adalah keringanan dari Allah.
yang keringanan ini juga nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang kita wajib mensyukuri. Nah, subhanallah, kita baru bercerita dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam satu nikmat ini. Baru tulang-tulang. Belum berbicara tentang anggota tubuh yang lain. Nah, mata yang Allah berikan kepada kita, lisan yang Allah berikan untuk kita, akal yang Allah berikan untuk kita. Nah, anggota tubuh yang ada di dalam, paru-paru, jantung, ila akhirih yang kita kalau nyebut saja tidak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat, merenungkan betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian. Shadaqallah, Allah maha benar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk apa? Untuk menghitungnya. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, masalah yang ketiga yang perlu kita ingatkan, ya. Bahwasanya syukur atas nikmat-nikmat Allah atau bersyukur kepada Allah itu adalah bersyukur atas semua nikmat. Artinya kita tidak mampu untuk betul-betul bersyukur haqqa syukrihi. Karena nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah sangat besar. Dan kita baru diingatkan dalam hadis yang mulia ini. Akhrajahul Bukhari rahimahullah tentang sulama, ya, tulang-tulang yang ada pada diri kita, yang itu wajib kita syukuri dengan kita bersedekah atas setiap ruas-ruas itu kulla yaumin, setiap hari. Dengan kita bersedekah, apakah itu berupa al-amru bil ma'ruf, kalimah thayyibah atau yang lain. Dan di akhir hadis Nabi menyampaikan takhfif, keringanan dari Allah, yang ini juga nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, yaitu ya keutamaan 2 rakaat salat duha. Naam. Dan salat duha ini bisa dilakukan rutin. Naam. Atau tidak. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kita melakukan salat duha yaumiyan setiap hari adalah hadis Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan ausani khalili, kekasihku mewasiatkan aku dengan 3 perkara yang tidak aku tinggalkan. Di antaranya adalah rakaat al-duha, 2 rakaat salat apa? Duha. Naam. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kita masuk masalah yang keempat. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kaifa naskuru Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala? Para ulama menyebutkan bahwasanya rukun syukur itu ada 3. Seorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan 3 rukun ini. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalb. Mengakui dalam hati, menyadari seyakin-yakinnya bahwasanya semua nikmat-nikmat yang kita rasakan itu adalah dari Allah. Al-i'tiraf bil qalb. Naam. Ini rukun yang pertama. Dan kita diajari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara doa-doa Nabi adalah al-i'tiraf bin ni'am. Doa Sayyidul Istighfar
yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam sabahan wa masa'a, setiap pagi dan petang. Naam, di dalam doa itu Rasul mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah atas semua nikmat-nikmat-Mu atasku ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Doa yang agung ikhwatil kiram, sayyidul istighfar, yang semestinya kita pelajari, kita hafalkan, kita tadabburi maknanya. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang membaca doa ini di waktu sore hari dalam keadaan meyakini apa yang dia ucapkan, kemudian dia mati di malam itu, maka dia mati di atas Islam. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi hari dan dia mati di siang hari itu dan dia membacanya muqinan biha, yakin dengan apa yang dia ucapkan, maka dia mati di atas Islam. Naam, ini barangkali di antara hal yang perlu kita ingat. Wajibnya kita untuk al-i'tiraf bi ni'amillah azza wajalla, mengakui nikmat-nikmat Allah atas kita. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, at-tahaddus bi al-lisan. Syukur yang kedua, rukun syukur yang kedua adalah syukur dengan lisan. Yani dari lisan seorang hamba tampak bahwasanya dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian manusia yang dia ujub dengan apa yang dia lakukan berupa amalan. Ya. Saya bisa kaya seperti ini karena ilmu saya. Saya bisa memahami pelajaran ini karena saya memang cerdas. Saya bisa mendamaikan fulan karena keahlian saya dan hikmah saya. Subhanallah. Tidak seperti itu hendaknya seorang muslim ketika dia mendapatkan nikmat. Tetapi hendaknya dia ya selalu menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Naam. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ketika Allah beri nikmat yang sangat banyak, dikuasakan atas beliau jin, dikuasakan atas beliau angin, dikuasakan atas beliau makhluk-makhluk, yakni hayawanat. Naam, beliau memahami bahasa hewan, memahami bahasa semut dan seterusnya. Terucap dari lisan beliau, ini adalah min fadli Rabbi. Ini adalah fadl dari Allah. Akan semakin mulia seorang hamba itu ketika dia senantiasa menyandarkan nikmat kepada Allah. Ini keutamaan dari Rabbku. Ini semua bantuan dari Rabbku. Ini semuanya kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya yang maknanya tidaklah seorang hamba minum kemudian dia mengucapkan hamdalah, memuji Allah, kecuali Allah meridainya. Ini diantara bentuk syukur dengan lisan adalah mengucapkan hamdalah ketika dia makan, ketika dia minum. Naam. Rukun yang ketiga, agar seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah. Dia gunakan nikmat Allah itu untuk taat kepadanya. Badan yang sehat dia gunakan untuk berjalan ke masjid. Lisan yang Allah berikan dia gunakan untuk tilawatul Quran.
harta yang dia miliki dia keluarkan sedekahnya, zakatnya. Inilah orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum nanti bisa membaca kisah yang agung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid. Yang bab ini juga menjelaskan tentang syukur kepada Allah. Tafsir firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-50, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massadhu la yaqulanna hadza li. Sebagian orang ada yang setelah kami berikan rahmat kepada mereka, pertolongan, kemudahan setelah sebelumnya mendapatkan kesempitan, yakni ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah, justru dia mengatakan hadza li. Qala Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, orang ini mengatakan hadza bi amali, ini dengan sebab amalan saya dan yang semisalnya. Qala Qatadah ala ilmin minni, karena ilmu saya, karena kekuatan saya, karena memang saya hebat dan seterusnya. Subhanallah, lisannya tidak menunjukkan bersyukur pada Allah. Kemudian disebutkan kisah 3 orang Bani Israel. Antum bisa baca kisah ini lengkap di dalam kitab Tauhid. Diawali dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, inna salasatan min Bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. 3 orang Bani Israel ada yang terkena penyakit baros, penyakit kulit, wa aqra', penyakit botak, wa a'ma, dan penyakit apa? Buta. Dan mereka semuanya ini dalam keadaan miskin, fakir, dalam keadaan mereka ini dijauhi oleh manusia karena punya penyakit-penyakit ini. Tidak ada yang mendekati. Kemudian diuji oleh Allah, didatangi malaikat. Semua diberi oleh Allah kesehatan, disembuhkan semuanya. Kemudian setelah itu diberi harta oleh Allah. Yang ini diberi oleh Allah onta, yang ini diberi Allah sapi, yang ini diberi Allah apa? Kambing. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadi orang-orang yang kaya. Dia punya wadin minal ibili wa hada wadin minal baqari. Yang ini punya 1 lembah onta, yang ini punya 1 lembah sapi, yang ini yang bersyukur punya 1 lembah apa? Ghanam. Di akhir kisah diuji lagi oleh Allah, didatangi oleh malaikat. Orang yang bersyukur tampak dari lisannya, dari perbuatannya. Subhanallah, yang pertama dan yang kedua, ketika ditanya dan diminta, saya seorang miskin, seorang yang terputus perjalanan, tolong saya diberi bantuan. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan bantuan dari kamu. Beri saya 1 ekor onta. Apa kata orang ini yang tidak bersyukur? Al-huququ katsirah. Saya punya beban banyak, mohon maaf tidak ada yang bisa saya beri. Subhanallah, tidak bersyukur dengan perbuatan. Tidak digunakan untuk perbuatan baik. Diingatkan oleh malaikat, bukankah kamu dulu adalah orang yang terkena penyakit baros? Bukankah dulu adalah orang yang miskin? Manusia lari dari kamu. Apa kata orang ini? Oh tidak, ini harta ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Waristuhu kabiron an kabirin. Ini saya warisi dari ayah dan nenek moyang saya. Yakdzib, berdusta dengan lisannya. Yang seharusnya dia mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Namun dia mengatakan bahkan dusta. Di samping dia tidak menisbatkan kepada Allah, dia berdusta dan mengatakan ini dari orang tua saya, warisan. Dia tidak bersyukur. Tapi beda dengan yang terakhir. Ketika datang malaikat dalam keadaan buta, malaikat ini ya tamassal, ya, datang dalam keadaan
menyerupai orang ini ketika masih miskin. Datang dalam keadaan buta, kemudian menyampaikan, saya rajulun miskin, ibnu sabil, qad inqata'a biyas sabil. Telah terputus jalan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan bantuan dari kamu. Subhanallah, hadzal rajul a'ma, orang yang dulu buta ini, tanpa diingatkan terlalu banyak, dia langsung mengatakan, saya dulu seperti kamu, orang miskin seperti kamu, dan saya buta. Kemudian Allah kembalikan pandanganku, penglihatanku, dan Allah beri ini semua kepadaku. Maka demi Allah, saya tidak akan menahan. Apa yang kamu ambil, silahkan, kamu butuh berapa, ambil saja sesuka kamu. Ini orang yang bersyukur. Lesannya tampak syukur karena dia menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Dan dia gunakan itu semuanya untuk apa yang Allah ridhoi. Dan hati orang ini tentunya bersyukur kepada Allah. I'tiraf. Naam. Ini hadis yang sangat agung, ikhwan. Juga menjelaskan tentang 3 rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita tutup dengan mengingatkan kepada antum semuanya bahwasanya di antara nama-nama Allah, masalah al-khamisah, masalah yang kelima, di antara nama-nama Allah al-husna adalah Asy-Syakir, Asy-Syakur. Nah, itu di antara nama-nama Allah yang sabit fil Quran wa fis sunnah. Dan makna Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir atau Asy-Syakur, yakni Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan hambanya. Amalan yang baik yang dilakukan oleh hambanya diberi ganjaran dan pahala oleh Allah. Bukan hanya diberi ganjaran, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali Allah akan beri balasan. Itulah makna Allah Subhanahu wa taala yashkur li'ibadih. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Asy-Syakir wa huwa Asy-Syakur. Amalan yang sedikit diganjari oleh Allah dengan ganjaran yang banyak. Nabi pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh korma, sedikit, namun diberi ganjaran besar oleh Allah. Wabil khitam, dan sebagai penutup kita ingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, kisah rajulin, kisah seseorang laki-laki. Dalam sebagian riwayat ada kisah tentang wanita, namun ini kisah laki-laki. Baina rajulun yamshi istaddat alaihi al-'atash. Ketika suatu saat ada seorang laki-laki berjalan, tiba-tiba haus, sangat mendera dia, sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala al-bi'r. Dia dapatkan sumur, dia pun turun untuk minum. Ketika dia telah minum dan hilang dahaganya, dia keluar dari sumur, dia dapatkan seekor anjing. Fawajada kalban yalhas ya'kulu as-sara minal 'atash. Dia dapatkan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah di sekitar sumur karena haus. Maka laki-laki ini pun berkata, sungguh anjing ini telah menimpanya rasa haus sebagaimana saya haus. Maka dia turun lagi, ya, mengambil air, fa'amsaka bifih, dia gigit dengan mulutnya, sepatunya diisi air, kemudian digigit dengan mulutnya, dia naik keluar dari sumur, kemudian diberikan air ini kepada anjing. Di akhir hadis Nabi mengatakan, fasyakarallahu lah faghafara lahu.
Fasyakarallahu lah, Allah mensyukuri dia, faghafara lahu, dan Allah mengampuni dia. Memberi air minum kepada seekor anjing, ya, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah, Allah mensyukurinya, faghafara lah, dan Allah mengampuninya. Dalam sebagian kisah, ya, imra'ah, seorang wanita, ya, yang biasa berbuat fahisyah dari kalangan Bani Israel. Naam, mungkin kisah yang berbeda. Naam, ini semuanya di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah asyukur. Wa min asma'ihi asyakir wa asyakur. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.